Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi anak-anak ya di dalam pembelajaran daring ya. Om Swastiastu. Jadi seperti biasanya ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Anak-anak ingat ya, jangan sampai lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Sebab ini seperti yang sering Ibu sampaikan dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya di dalam prasemester itu sangat mempengaruhi penilaian ya di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu kan Ibu belum memberikan materi ya, tetapi Ibu sudah memberikan tugas awal untuk mencari pemahaman tentang atau pengertian tentang perbedaan sosial, kemudian kesetaraan sosial, harmoni sosial ya. Nah, dari beberapa tugas yang sudah terkumpulkan ya, ini Ibu ambil salah satunya. Ibu bacakan mungkin ya, pengertian dari perbedaan sosial. Apa itu perbedaan sosial ya? Perbedaan sosial itu adalah perbedaan penduduk atau warga masyarakat ke dalam golongan atau kelompok-kelompok secara horizontal atau tidak bertingkat. Ya, kemudian yang kedua, kesetaraan sosial bisa juga diartikan sebagai tata politik sosial di mana semua orang berada di dalam suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu memiliki status yang sama. Ya, kemudian kesetaraan gender. Apa itu kesetaraan gender ya? Kesetaraan gender ini adalah keadilan gender ya. Pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak ada diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Ya, itu kesetaraan gender. Kemudian yang keempat di sini adalah pemahaman tentang harmoni sosial. Apa itu harmoni sosial? Ya, harmoni sosial itu adalah paduan keselarasan, perpaduan antara keyakinan dan tingkah laku, menghormati, menyayangi apa yang ada, ya, merangkum, mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosialnya. Ya, jadi itu salah satu tugas dari kalian yang Ibu bacakan. Nah, sekarang bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang akan Ibu sampaikan, materi bab 3 ini, yaitu tentang perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial. Ya, jadi sebelum kita lanjut dengan pemahaman perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial, nah ini perlu juga Ibu menyampaikan apa yang menjadi kompetensi dasar yang harus kalian miliki nanti ya. Jadi nanti sebagai kompetensi dasarnya adalah menganalisis masalah perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial di dalam masyarakat. Ya, indikatornya apa? Indikator dari kompetensi dasar itu nanti kalian bisa menjelaskan pengertiannya dan sebagainya. Kita lanjut aja dulu ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di sini adalah peserta didik nanti mampu mendeskripsikan tentang apa? Ya, mampu mendeskripsikan tentang
pengertian dari apa yang ada di dalam struktur sosial tadi, ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi diferensiasi, peserta didik mampu membedakan berbagai pengaruh diferensiasi, ya. Kemudian juga peserta didik mampu memahami perbedaan nilai yang terdapat di dalam kelompok sosial yang beragam ini, ya. Nah, kemudian kata kuncinya ini Bu Kira kalian bisa baca sendiri, ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita mulai dengan pemahaman yang pertama dulu, ya. Apa sih perbedaan sosial itu, ya? Pengertian perbedaan sosial itu bisa diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam golongan atau kelompok secara horizontal dan vertikal. Jadi, kalau tadi salah satu tugas yang dibuat oleh teman kalian menyatakan secara horizontal saja, itu masih kurang tepat, ya. Jadi, pembedaan penduduk atau masyarakat, ya, ke dalam golongan atau kelompok baik secara horizontal dan juga secara vertikal. Ya, perbedaan secara horizontal itu merupakan perbedaan antara individu atau kelompok yang tidak menunjukkan adanya tingkatan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Ya, kita berbeda tetapi tidak ada yang menempati kedudukan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Nah, perbedaan secara horizontal ini disebut dengan diferensiasi sosial. Kita akan bahas lebih lanjut apa saja yang nanti ada di dalam diferensiasi sosial, ya. Nah, kemudian sedangkan pembedaan secara vertikal merupakan perbedaan antar individu atau kelompok yang menunjukkan adanya tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi ini kebalikan daripada pembedaan secara horizontal, ya. Perbedaan secara vertikal ini sering juga disebut dengan stratifikasi sosial. Ya, paham ya jadi anak-anak, ya. Jadi kalau diferensiasi tidak ada menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, ya. Jadi tetapi ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, ya, secara horizontal. Kemudian yang stratifikasi sosial ada tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, jadi setiap kelompok, setiap individu mempunyai tingkatan, ya, apakah dia ada pada tingkatan yang lebih tinggi ataukah yang lebih rendah. Ya, jelas ya anak-anak, ya. Nah, kemudian kita lanjut sekarang jenis perbedaan sosial, ya. Tadi sudah kita singgung jenisnya itu ada dua. Yang pertama ini adalah diferensiasi sosial. Apa pengertian diferensiasi sosial? Ya, merupakan klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan atau penggolongan masyarakat secara horizontal atau mendatar atau secara sejajar. Tidak ada golongan atau kelompok yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Kalau kalian perhatikan di dalam gambar ini, ya. Jadi ini adalah semuanya mempunyai posisi kedudukan yang sejajar, tetapi antara satu yang lainnya berbeda, ya. Itu pemahaman diferensiasi. Kemudian apa yang menjadi ciri-ciri sehingga nanti kalian bisa membedakan antara diferensiasi dengan stratifikasi. Ciri utama dari diferensiasi yang pertama adalah adanya perbedaan secara ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik itu mencakup apa saja? Warna rambut, warna kulit, warna mata, bentuk hidung, bentuk tubuh, bentuk rambut, bentuk wajah, ya. Kemudian nah, itu sebagai ciri-ciri fisik, ya. Jadi artinya antara orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang berbeda berdasarkan kriteria itu tadi, mereka termasuk ke dalam diferensiasi, ya. Kemudian ciri utama yang kedua adalah adanya perbedaan ciri-ciri sosial, ya, yang berkaitan dengan pola perilaku dan cara pandang masyarakat, ya. Biasanya pola perilaku antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu berbeda. Sebagai contohnya, perilaku polisi berbeda dengan perilaku seseorang sebagai guru, ya. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan ciri-ciri budaya. Perbedaan ciri-ciri budaya ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut
sehingga setiap masyarakat memiliki pandangan hidup yang berbeda, ya. Jadi karena setiap kelompok, setiap masyarakat mempunyai nilai-nilai yang dianut yang berbeda-beda. Nah, nilai-nilai ini berbeda karena dipengaruhi oleh apa? Kepercayaan, sistem kekerabatan yang dianut, kemudian adat istiadat atau tradisi yang ada di dalam kelompok maupun masyarakatnya. Jadi intinya ciri utama itu ada 3, yaitu perbedaan ciri-ciri fisik, perbedaan ciri-ciri sosial, dan perbedaan ciri-ciri budaya. Ya, jelas ya. Nah, kemudian kita lanjut sekarang bentuk atau jenis daripada diferensiasi sosial. Bentuk atau jenis diferensiasi sosial yang pertama, diferensiasi berdasarkan ras. Apa itu ras? Ya, ada yang tahu anak-anak? Ya, ras ini adalah merupakan satu kesatuan sosial di mana anggotanya mempunyai ciri-ciri fisik yang sama. Jadi ciri-ciri fisik itu sudah Ibu jelaskan tadi di atas, yaitu warna rambut, warna kulit, warna mata, bentuk hidung, bentuk tubuh, bentuk rambut, bentuk wajah, ya. Jadi ras itu bisa dikatakan sebagai satu kesatuan sosial yang ditandai oleh kesamaan ciri-ciri fisik. Seperti misalnya ras negroid, bagaimana ciri-ciri fisiknya? Ras kaukasoid, bagaimana ciri-ciri fisiknya? Ya, jelas ya, Nak? Kemudian yang kedua, diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Ya. Nah, di Indonesia ini merupakan masyarakat yang multi, ya, yang heterogen, ya, yang dimana bisa dikatakan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya. Jadi Indonesia ini termasuk sebagai salah satu masyarakat yang multi, ya, multi etnis, ya, kemudian juga nanti multi kultural, seperti misalnya adanya suku bangsa Bali, suku bangsa Jawa, suku bangsa Batak, suku bangsa Minang, suku bangsa Ambon, ya, Papua pun nanti terbagi lagi menjadi ada suku bangsa Asmat dan sebagainya, ya. Jadi sebenarnya banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian bentuk diferensiasi sosial yang ketiga adalah berdasarkan jenis kelamin dan gender. Ya, jadi apa perbedaannya antara jenis kelamin dan gender? Jenis kelamin ini biasanya berkaitan dengan ciri-ciri secara seksual, ya, laki dan perempuan, ya. Nah, sekarang kalau gender ini biasanya berkaitan dengan hak dan kewajiban sesuai dengan gendernya di dalam melaksanakan status sosial mereka, ya. Jadi sebagai contohnya misalnya yang berkedudukan sebagai yang mempunyai status sebagai kepala keluarga itu adalah ayah, dalam hal ini adalah laki-laki, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan gender, ya. Kemudian yang keempat, diferensiasi berdasarkan mata pencarian apa saja, ya, profesi itu masuk ke dalam sana. Kemudian yang kelima adalah diferensiasi berdasarkan agama, ya. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia, ya. Jadi di Indonesia itu termasuk ke dalam multi, ya, aneka ragam agama yang dianut. Sekarang bagaimana kita bisa saling menghargai sehingga bisa menciptakan toleransi antar umat beragama, sebab ini juga bisa menjadi sumber terjadinya konflik, ya. Jelas ya, anak-anak. Jadi kenapa diferensiasi itu termasuk ke dalam agama ini termasuk ke dalam diferensiasi, seperti tadi dijelaskan bahwa untuk semuanya, ya, bentuk-bentuk maupun jenis diferensiasi ini kenapa masuk ke dalam diferensiasi? Karena kalau kita perhatikan ras, suku bangsa, gender, jenis kelamin, mata pencarian agama, tidak ada yang menempati posisi lebih tinggi atau lebih rendah sesuai dengan pengertian dari diferensiasi sosial, seperti ras kulit putih dengan ras negroid, ras mongoloid, misalnya kaukasoid, tidak ada yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, ya. Jadi
agama pun juga demikian, tidak ada agama yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi ya, atau agama yang mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Semua agama itu sama di mata Tuhan dan manusia ya. Pemeluknya pun juga mempunyai kedudukan yang sama. Itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan diferensiasi. Jelas ya anak-anak ya? Nah, kalau kalian perhatikan ini, nah ini ya. Kalau bisa kita lihat dari segi, mungkin ini dari segi profesi ya. Jadi semua pun bisa. Sebagai contohnya ini insinyur, tidak harus insinyur itu adalah seorang laki-laki, tapi perempuan pun ya. Yang menjadi dokter tidak harus seorang laki-laki, perempuan pun juga ya. Jadi ini yang dimaksud dengan diferensiasi, keanekaragaman profesi. Profesi itu bagian juga daripada sistem mata pencarian. Ya. Jelas ya anak-anak ya. Nah ini sebagai tugasnya nanti silakan kalian kerjakan apa yang dimaksud dengan ras. Tadi Ibu sudah jelaskan, kalau kalian dengarkan dengan baik, Ibu yakin kalian bisa akan menjawab. Kemudian macam-macam ras, tadi pun juga sudah sempat Ibu singgung. Kalau kalian menjumpai halangan untuk bisa menjawab, silakan kalian mencari sumber-sumber yang lainnya. Di buku paket pun juga ada, Ibu kira di sini ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan gender, ini pun juga Ibu sudah jelaskan. Apa perbedaan antara gender dengan jenis kelamin dan sebagainya ya. Nah untuk tugas ini nanti silakan kalian buat di Google Classroom ya. Nah itu Ibu kira untuk pertemuan kali ini yang akan Ibu sampaikan, yang bisa Ibu sampaikan tentang diferensiasi sosial sebagai salah satu perbedaan sosial. Jadi bentuk perbedaan sosial. Nah untuk bentuk yang berikutnya nanti mungkin pertemuan berikutnya akan Ibu jelaskan. Ya, baik. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan sekali lagi untuk tidak lupa mengisi daftar hadir. Ya, jangan lupa. Ya, baik. Ibu akhiri. Om Santi, selamat pagi. Terima kasih.